dulu. Kita angkat itu pujian, Bapakku datang. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Sekarang juga saatnya kami akan memulai memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami, memberkati orang tua kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Masih semangat tentunya ya di rumah? Masih Kak. Oke, semuanya simpan dulu HP-nya atau kasih dulu ke papa mamanya. Ya, taruh aja, taruh di meja. Kita mau memuji Tuhan dan kita mau pakai gerakan.
yang ajaib, Dia jago kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jago kita. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satya Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman, orang bilang
melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, adik-adik sekarang boleh duduk kembali. Kita mau belajar firman Tuhan. Hari ini hari Jumat tanggal 10 April 2020. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Ya. Karena Dia sangat mengasihi kita semua. Tidak ada yang tidak dicintai oleh Tuhan. Semua dicintai oleh Tuhan. Kita lihat dulu, Tante Fer punya banyak gambar, dan ini biasanya jadi jagoan adik-adik. Ya, lihat dulu. Gambar yang pertama ada apa ya? Wah, ada gambar apa ini? Siapa punya jagoan ini ya? Power Ranger. Bisa berubah. Terus, siapa lagi ya berikutnya? Ada apa ya? Ada Doraemon. Punya kantong ajaib yang dari kantongnya yang kecil itu bisa keluar semua yang diinginkan. Tapi akhirnya kadang-kala membuat Nobita jadi lebih nakal. Ada lagi jagoan anak-anak kecil. Nah, ini dia, Satria Baja Hitam. Wah, topengnya itu gagah sekali. Ada lagi berikutnya. Ini dia jagoan zaman papa-papa, zaman kakek-kakek, Gatot Kaca. Balonnya, tulangnya besi, ototnya kawat. Waktu dia masih bayi, katanya dibuang di gunung. Di dalam lubang yang ada di gunung itu, ya, ada magmanya, ada lavanya, tetapi itu membuat dia kuat. Gatot Kaca, pahlawannya orang Indonesia. Berikutnya, nah ini ada kura-kura ninja. Kura-kura, tetapi dia bisa jadi pahlawannya anak-anak. Berikutnya, ada si topeng hitam bisa terbang. Namanya Batman. Ya, siapa punya jagoan Batman? Nah, ada yang angkat tangan pasti. Nah, ini lagi ada jagoannya si Lukas ini. Coba dia bisa terbang, tapi pakai celananya di luar. Siapa dia? Superman. Semua itu jadi jagoannya anak-anak. Saya seperti Superman, aku kayak Batman. Bahkan ada yang beli topengnya, ada yang beli bajunya. Tapi tahu nggak adik-adik bahwa semua itu kura-kura ninja, Batman, Superman, Gatot Kaca, terus apa lagi ya tadi ya? Power Ranger, Kesatria Baja Hitam, Doraemon, itu tidak ada. Semuanya hanya fiktif, khayalan manusia. Karena
dunia yang akan binasa jadi temannya setan di neraka. Tuhan Yesus harus datang sebagai manusia lahir dari seorang perawan suci, yaitu Maria, di kandang, di tempat yang dulu bekas penyimpanan binatang-binatang yang dikhususkan untuk dikorbankan di bait Tuhan. Kemudian setelah Tuhan Yesus bertumbuh dewasa seperti kita manusia, kemudian Tuhan Yesus datang melayani umat manusia, melakukan banyak mukjizat. Yang lumpuh bisa berjalan lagi, yang buta bisa melihat, yang bisu bisa bicara, bahkan orang mati bisa bangkit kembali. Seperti Lazarus, seperti anak muda yang dari Nain. Tuhan Yesus berkuasa menolong kita. Firman Tuhan memberitahukan segala macam sakit penyakit, segala kelemahan tubuh manusia, Tuhan sanggup menyembuhkan. Dan ini, gambar ini adalah gambar di mana Tuhan Yesus sangat mencintai anak-anak. Ada lagu waktu tante V kecil, Yesus cinta anak-anak, anak-anak di dunia, putih, hitam, kuning, merah, semua dicintainya. Tuhan Yesus cinta anak di dunia. Jadi Tuhan Yesus itu sayang semua, gak peduli mau kulit hitam, mau kulit putih, mau kulit kuning, mau kulit coklat. Tuhan Yesus cinta. Tuhan Yesus gak lihat rambut kita keriting atau rambut kita lurus. Tuhan Yesus gak lihat mata kita belok atau mata kita sipit. Tuhan Yesus cinta semua. Karena itu Tuhan Yesus mau mati buat kita. Firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 13. Ini harus adik-adik hafalkan ya, catat. Yohanes 15 ayat 13. Tante V bacakan, adik-adik catat, nanti dihafalkan. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, Tuhan Yesus melakukan itu buat kita. Tuhan Yesus mau mati buat kita. Tuhan Yesus memberikan nyawanya buat kita supaya manusia yang tadinya binasa karena dosa mendapatkan hidup yang kekal bersama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, kematian kekal di api neraka. Dan Tuhan tidak menginginkan seorang pun dari manusia yang binasa. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi seperti manusia, dan Dia memberikan hidupnya mati di atas kayu salib buat kita. Ada sebuah video mengenai penderitaan Tuhan. Ayo adik-adik perhatikan ya. Perhatikan bagaimana Tuhan Yesus mau menderita buat kita. Iya, ini Tuhan Yesus ketika sudah ditangkap dan harus dirajam 39 kali dengan cambuk yang terbuat dari tulang. Tubuhnya terpecah buat kita. Dia menderita kesakitan yang teramat sangat karena kita. Tubuhnya dicambuk berulang-ulang sampai hancur. Tidak ada tempat lagi yang tidak hancur. Semuanya terkelupas. Karena apa? Karena mengasihi kita. Prajurit-prajurit Romawi membawa Tuhan Yesus bukan untuk
manusia tidak binasa. Lihat adik-adik, penderitaan Tuhan Yesus adalah karena dosa-dosa kita. Dia sengsara karena kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kita. Tidak ada manusia yang bisa menanggung penderitaan seluruh umat manusia. Namun Tuhan Yesus melakukannya buat kita. Setibanya Tuhan Yesus di puncak bukit Golgota, para prajurit membuka jubah Tuhan Yesus dengan paksa, dan mereka mulai menyalibkan Tuhan Yesus. Tubuh yang sakit, lelah berjalan sepanjang jalan raya Yerusalem, kini harus menanggung lagi penderitaan yang sangat berat. Paku-paku tajam sudah disiapkan, dan sebuah kodam menghantam paku itu, melesat ke dalam dagingnya Tuhan Yesus. Tangannya terpaku untuk menebus perbuatan-perbuatan kita yang salah. Seringkali kita melakukan dosa. Mungkin kita mencuri, mungkin kita memukul, dan tangan Tuhan Yesus terpaku buat kita. Kini kedua kakinya disatukan, dan sebuah paku yang tajam dipakukan ke kakinya Tuhan Yesus. Kaki Tuhan Yesus terpaku karena langkah kaki kita yang salah. Mungkin kita pernah tendang teman kita, mungkin kita pernah berjalan ke tempat-tempat yang tidak benar. Mama suruh kita melakukan sesuatu tetapi kita melarikan diri. Ingat, Tuhan Yesus terpaku buat kita. Kita lihat mahkota duri di kepala Tuhan Yesus adalah untuk menebus pikiran-pikiran kita yang penuh dengan dosa. Mungkin kita pernah berpikir, seandainya aku bisa membalas kejahatan temanku, seandainya aku bisa nyontek, seandainya aku bisa mencuri dan lain sebagainya. Tuhan Yesus dimahkotai duri untuk menebus kita dari pikiran-pikiran kita yang jahat. Di atas kepala Tuhan Yesus dituliskan, inilah Raja orang Yahudi. Dan setelah itu salibnya ditegakkan, Tuhan Yesus harus menanggung berat tubuhnya supaya tidak terjatuh, menderita sekali. Namun ketika Tuhan Yesus ada di atas, Dia melihat kepada semua orang, dan Dia masih bisa berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan."
Bahkan kepada penjahat di sebelah kanannya, dia berkata, hari ini engkau bersama aku dengan Firdaus, di Firdaus. Di atas kayu salib dia masih dihina. Semua karena kita. Dan tiba-tiba kegelapan memenuhi daerah itu. Lambang duka cita yang besar karena anak manusia harus berkorban buat kita. Yesus disalib buat kita. Dan saat dia masih menderita, dia merasakan haus. Dan seorang prajurit mencucukkan bunga karang, memberikan air minum kepada Tuhan. Dan pada akhirnya dia mengatakan, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sendiri, tidak ada yang menemani dia. Murid-muridnya jauh, tetapi dia tahu semua untuk manusia. Dan di akhir hidupnya dia mengatakan, sudah selesai. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Adik-adik, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib buat kita. Dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya buat kita. Karena itu adik-adik, ayo jangan hidup terus dalam dosa. Jangan biarkan iblis mempengaruhi dirimu untuk menjadi nakal, jadi pemberontak, jadi anak yang tidak taat. Ingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib karena Dia mengasihi kita. Karena itu, jadikan dirimu anak-anak Tuhan yang baik. Karena Tuhan sudah menyediakan surga. Tuhan sudah menyediakan rumah yang indah, tinggal bersama-sama dengan Dia. Dan surga disediakan hanya buat orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Kiranya cerita firman Tuhan siang hari ini mengingatkan kita semua, Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Dia menderita bagi kita, Dia mati bagi kita, dan kita harus hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Tidak boleh melakukan kejahatan lagi dengan tangan kita. Tidak boleh lagi melakukan kejahatan dengan kaki kita. Tidak boleh lagi memikirkan yang jahat dengan pikiran kita. Tidak boleh melakukan yang tidak baik dengan hati kita. Tuhan sudah mati buat kita. Karena itu mari kita hidup buat Tuhan. Haleluya. Mari sekarang kita lipat tangan. Kita akan berdoa, menyanyikan sebuah lagu, bersyukur kepada Tuhan buat kasih-Nya dalam hidup kita. Satu lagu yang terakhir. Haleluya. Karena salib-Mu Tuhan, aku hidup. Karena salib-Mu Tuhan, aku menang. Pujikan pujian.
Oke, akhir kata kami mengucapkan Shalom. Tuhan memberkati.